مصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على مصطفى أحمد شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم وحيبة بنايا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم وحيبة بنايا كرام وما ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام صلاة من الله وألف سلام على مصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على مصطفى أحمد شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم وحيبة بنايا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم وحيبة بنايا كرام وما ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat wisata wargi Ciamis, saya Wasdi Izzuddin dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Saat ini berada di Komplek Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung 4 Ciamis. Sebagaimana kita maklum, pemerintah Kabupaten Ciamis sekarang ini sedang menyelenggarakan Gema Sholawat dalam rangka Pasca Hari Jadi menghadapi Idul Adha. Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Tentu saja sahabat wisata, kita ingin mendapatkan pencerahan, kita ingin mendapatkan arahan, kita ingin mendapatkan fatwa bagaimana keutamaan bersolawat, dan saya sudah berada bersama Pak Kiai Al-Alim Al-Alamah, Pak Kiai Haji Asep Saiful Milah, guru kami, guru kita semua tentunya, pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah Ciamis. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan untuk menerima kami. Tentu saja kami semua
murid-murid pengarsa mendoakan Pak Kiai untuk tetap sehat dan tetap membimbing umat, bukan hanya para santri di pesantren. Amin. Kami pemerintah daerah sedang melaksanakan wisata religi melalui Gema Sholawat dalam rangka promosi pariwisata, dalam rangka menggairahkan masyarakat yang saat ini harus lebih banyak di rumah karena COVID-19. Ya, mohon pencerahan dari Pak Kiai bagaimana keutamaan bersolawat. Mangga, silahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun saya kesehatannya terbatas karena berkaitan dengan hari jadi Kabupaten Ciamis, saya wajib hukumnya untuk mengikuti dan memeriahkan acara tersebut untuk melaksanakan hubul watan ila iman. Salawat itu amat sangat bermakna, sehingga Allah pun bersalawat, malaikat pun bersalawat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Betapa pentingnya salawat, betapa utamanya salawat, sehingga diawali dengan lafaz inna, sesungguhnya ditakutkan ada yang anti salawat. Sudah barang tentu salawat dari Allah dan salawat dari malaikat lain dengan salawat dari kita. Kalau salawat dari Allah adalah rahmat, kalau salawat dari malaikat adalah istighfar. Betapa pentingnya salawat. Kemudian saking pentingnya salawat sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyuruh, sallu alaih, wahai manusia, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi, bersalawatlah kepada Nabi, bersalawatlah kepada Nabi. Para ulama mengatakan al-aslu fil amri yang syariful wujub, asal dalam amal itu wajib. Apa benar salawat wajib? Di dalam salawat itu wajib. Karena Nabi bersabda, la salata liman lam yusalli alai. Tidak termasuk salat bagi orang yang tidak membaca salawat kepada kami. Sedangkan di luar salawat hukumnya sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang membaca salawat kepadaku, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberi salawat 10 salawat, dan akan dihilangkan dosa-dosanya 10 kali lipat, dan akan ditinggikan derajatnya 10 kali ketinggian. Oleh karena itu betapa pentingnya salawat, sehingga salawat itu dilaksanakan oleh Allah, dilaksanakan oleh malaikat, dan dilaksanakan oleh manusia. Sedangkan salawat dari manusia, ad-du'a'u bi khair, mendoakan kepada Nabi untuk kebaikan. Saya sebagai orang pondok pesantren merasa berbahagia manakala dalam rangka menyambut hari jadi Ciamis ini, ibu-ibu diadakan lomba sholawat, diadakan Gema Sholawat di mana-mana, dan itulah makna daripada keutamaan sholawat. Terima kasih Pak Kiai. Sahabat wisata, walaupun singkat tapi cukup jelas bagi kita sebagai bekal untuk kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan aktivitas kita untuk setiap saat, setiap hari tidak lepas dari bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pak Kiai, mohon maaf ada bukan hanya Gema Sholawat, tapi kami juga dalam rangka promosi pariwisata. Wisata di Ciamis itu keindahan alamnya cukup menarik. Ya. Potensi-potensi nuansa sejarah, kemudian yang mengandung pendidikan, itu juga cukup banyak di Ciamis. Tetapi juga kita punya destinasi wisata religi. Jadi saya sering menyebut wisata Ciamis itu pelesir
piknik, rekreasi, kemudian mikir karena edukasi, kemudian zikir karena wisata religi. Salah satunya kita punya tempat ziarah di Panjalut. Mohon pencerahan dari Pak Kiai, bagaimana tuntunan lah apabila kita melaksanakan ziarah, tentu saja apa-apa saja dan bagaimana tuntunan syariat untuk kita melaksanakan ziarah. Pak Kiai mangga. Sebetulnya wisata itu diperbolehkan Allah dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila sudah dilaksanakan sholat, silahkan kalian berjalan-jalan di muka bumi ini. Kalau pemahaman saya, jalan-jalan itu adalah wisata. Wisata itu adalah jalan-jalan. Lebih-lebih kalau wisatanya wisata religi. Dan wisata religinya itu ke makom seorang yang pernah berjasa di Kabupaten Ciamis ini. Kenapa? Betul. Rasulullah dulu pernah melarang berziarah ke kubur. Di awal Islam. Di saat umat Islam belum mantap keimanannya. Karena kalau saat itu ziarah diperbolehkan oleh Nabi, ditakutkan ada yang musyrik. Akan tetapi setelah keimanan para sahabat mantap karena dibina oleh Nabi sudah lama, kemudian Nabi pun diperbolehkan, diizinkan dalam bahasa Al-Hadis uzzina, diizinkan berziarah kepada ibunya yang telah wafat di dalam kubur, maka ziarah kubur itu diperintahkan malah oleh Nabi. Fazuruha, silakan sekarang berziarah. Di sana menurut ilmu hadis disebutnya hadis nasakh mansukh. Tapi buat apa ziarah? Ziarah karena diperintahkan oleh Nabi, tuzakkirul mauta, agar setelah ziarah atau sedang ziarah kita ingat kepada mati. Ada lagi al-hadis yang mengatakan tuzakkirul akhirata, agar ziarah itu hikmahnya kita ingat kepada akhirat. Ada lagi tuzakkirul mauta. Mauta itu jamak daripada mayyitun. Dalam Alfiyah dikatakan fa'ala liwasfin kaqatilin wazamin wahalikin wa mayyitun biqomin. Artinya mauta orang-orang yang mati. Berziarah itu agar kita ingat kepada jasa-jasa orang yang telah mati. Akan tetapi sudah barang tentu ada tuntunan. Tuntunan ziarah. Ziarah bukan meminta-minta kepada orang yang ada dalam kubur. Makanya ada tuntunan-tuntunan. Pertama, Rasulullah SAW ketika berziarah ke makam Qulaib, Rasulullah berkata, begitu masuk, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun, wa inna insya'allah bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian, wahai yang ada di makam Qulaib ini, wahai ahli kubur. Anda telah duluan, tapi kami nanti akan mengikuti belakangan. Itu kan sudah ingat ke kubur, sudah ingat kepada akhirat. Bagus kan ziarah itu. Oleh karena itu, silakan berziarah. Fa innaha tudzakkirul mauta. Saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau bicara dengan orang yang telah mati? Kenapa engkau menyampaikan Assalamualaikum kepada orang yang telah mati? Rasul menjawab, ma antum bi asma'a minhum walakin la yujibu. Tidaklah mereka kurang mendengar, akan tetapi mereka yang ada dalam kubur itu ketajaman telinganya lebih dibanding dengan ketajaman telinga kalian yang masih hidup. Walakin la yujibun, akan tetapi mereka tidak bisa menjawab. Makanya sekarang pun disunahkan kita manakala masuk ke kubur itu, ke makom itu, membaca Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Ini yang ke satu. Yang kedua, berziarah ke kubur itu jangan lupa setelah membaca salam, kita harus ingat kepada mati, kita harus ingat kepada akhirat, dan kita harus ingat kepada jasa-jasa orang yang telah mati.
ada masalah khilafiyah sedikit yang sudah membudaya di kita. Ziarah kubur, ada yang membaca Yasin kepada orang yang telah wafat. Apakah boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh, karena ada hadisnya. Iqra'u ala mawtakum Yasin. Bacalah oleh kalian kepada orang-orang yang telah mati surat Yasin. Malah ada lagi hadis yang panjang. Ma min mayyitin yamutu wa yuqra'u alaihi Yasin illa hawadallahu alaihi. Tidaklah orang yang sudah mati manakala dibaca Yasin maka akan dikurangi kegelisahannya, dikurangi kesulitannya di dalam kubur itu. Oleh karena itu, bagi yang mau baca Yasin silahkan. Yang tidak mau baca Yasin nggak apa-apa karena tidak diwajibkan. Yang penting awas. Satu, ziarah itu harus baca salam dulu dengan salam yang dikatakan oleh Nabi tadi. Yang kedua harus ingat kepada mati. Yang kedua harus ingat kepada akhirat. Yang ketiga ingat kepada jasa-jasa orang yang telah wafat. Lebih-lebih Panjalu yang dulu sering dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia, oleh Gus Dur Kyai Abdul Rahman Wahid, dan sekarang pun kelihatan semakin banyak. Kalau menurut hemat kami orang Pasang ini harus didukung sebagai tempat wisata religi. Lebih-lebih pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki kebijakan-kebijakan di Kabupaten Ciamis. Jangan lupa sebelum kita meninggalkan tempat ziarah, doakan mereka-mereka dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Hanya sekian dan demikian, mohon maaf kalau amat sangat tidak sesuai dengan selera Bapak Kepala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, paling tidak kepada masyarakat lapisan bawah ada manfaatnya, agar ziarah ke Panjalu tidak musyrik tapi betul-betul mengikuti tuntutan syariat Islam yang telah sampaikan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas fatwa siramannya. Tentu saja bukan hanya tausiah tapi pencerahan bagi kita, bagi kami semua sahabat wisata. Dua hal inti telah kita saksikan bersama, fatwa dari Pak Kiai, pencerahan dari Pak Kiai tentang keutamaan bersolawat dan tentang keutamaan serta tuntunan berziarah. Mari kita banyak bersolawat, kita berziarah, bukan hanya ingat mati, ingat akhirat, tapi juga mengingat jasa-jasa orang yang kita ziarahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tiada yang bisa menghentikan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketentuannya yang menguji seluruh umatnya dengan berbagai macam virus dan penyakit yang dapat menular kepada siapapun dan dimanapun. Meski demikian, manusia dituntut untuk beriman dan bertakwa kepadanya. Ya Allah, limpahkan rahmat pada junjungan kami, pemberi syafaat kepada umat, sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Bushranana minal muna zalal ala wa falhana wa dahru anjaza wa'dahu wal bishru adhahu lana. Bushranana minal muna zalal ala wa falhana Ya nafsu tibi bil liqaya ainu qarri a'yuna hadha jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. dengan tetap berikhtiar mawas diri dari segala mara bahaya, dengan menjaga kebersihan lingkungan, jasmani dan rohani, bersabar dalam setiap bentuk ujian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Ya Allah, nuzulkan rahmat kanggo panutan abdi, nu kagungan syafaat kasadaya umat, nu janten ubar hati, janten katentraman diri, mapari
Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah gerbang Nusalarang Situ Panjalu yang terletak di Situ Panjalu di tengah-tengah danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Panjalu ini terdapat sebuah nusa yaitu namanya Nusalarang. Di sini terdapat makom Prabu Haryang Kancana. Alhamdulillah sampai saat ini para penziarah datang ke Panjalu untuk ziarah ke Prabu Haryang Kancana karena menurut sejarah Panjalu, Haryang Kancana adalah seorang penyebar agama Islam paling awal. Yang pertama belajar Islam ke Sayyidina Ali, yaitu ayahandanya Prabu Sanghyang Boros Ngora Syekh Abdul Iman, dan diteruskan oleh anaknya yang bernama Prabu Haryang Kancana. Prabu Haryang Kancana menjadi seorang raja, menjadi raja, dan beliau memangku jabatan seorang raja selama 104 tahun. Ya, setelah beliau wafat, dimakamkanlah di kerajaan, bekas kerajaan yaitu Nusalarang Situ Panjalu. Dan inilah gerbangnya. Dan yang datang ke Panjalu dari seluruh Indonesia, kebetulan juga saya pernah datang dari Palestina, kalau dari Asia itu dari Singapura, dari Malaysia itu sudah banyak yang berziarah ke sini. Jadi Panjalu sendiri merupakan tempat wisata religi untuk ziarah gitu ya. Di mana Nusalarang sendiri zaman dulunya ini dibuat. Siapa yang membuat? Yaitu Prabu Sanghyang Boros Ngora atau Syekh Abdul Iman. Pada waktu itu beliau belajar Islam langsung dari Sayyidina Ali di Mekah, kembali ke Nusantara. Sebelum kembali dikasih cedera mata berupa satu pedang yang sekarang disimpan di Bumi Alit, kedua berupa kain, yaitu kain ihram dengan kain sorban, namanya kain kehajian, dan ketiga pisau pendek atau cis. Tidak lupa beliau membawa air, yaitu air jam-jam. Air jam-jam. Setelah beliau sampai di Panjalu menghadap ayahandanya itu Prabu Cakradewa, yang diperintahkan oleh ayahandanya pertama adalah bendung yang namanya Legok Jambu. Setelah dibendung campurkan itu air. Maka dibendunglah yang namanya Legok Jambu. Setelah dibendung, air jam-jam yang dari Mekah itu dicampurkan dan jadilah sekarang Situ Panjalu atau Danau Panjalu. Yang di bendungnya itu ada di sebelah timur. Bendungannya itu yang namanya sekarang Rajeng. Setelah beliau membuat situ, maka Prabu Sanghyang Boros Ngora dijadikan raja oleh ayahandanya Prabu Cakradewa menggantikan beliau. Nah, hanya beliau tidak lama menjadi raja. Setelah memindahkan kerajaan dari daya luhur ke tengah danau ini, yaitu ke Nusalarang, kerajaan diserahkan kepada anaknya. Kalau di Panjalu anaknya ada dua, yaitu Haryang Kuning dengan Haryang Kancana. Pertama kerajaan dipegang oleh Haryang Kuning, tapi tidak lama diganti oleh adanya itu Haryang Kancana. Setelah beliau menyerahkan kerajaan, beliaunya banyak syiar agama. Syiar agama bukan hanya di Panjalu aja, tapi banyak patilasan-patilasannya sampai ke Kalimantan, ke Sumatera, jadi seluruh Nusantara. Setelah Prabu Haryang Kancana menjadi raja selama 104 tahun dan beliau wafat, maka dimakamkanlah di Nusalarang Situ Panjalu. Maka banyak yang datang ke sini itu hanya untuk berziarah ke Prabu Haryang Kancana, di mana merupakan cikal bakal atau pusat titik Islam pertama. Karena menurut sejarah Panjalu juga ada yang dari Turki sudah datang ke sini, bahwa Islam masuk ke Panjalu itu kurang lebih tahun 650 Masehi, jauh sebelum para wali. Para wali itu pada tahun 1400, kalau ini tahun 650 Masehi, berarti pada zaman para sahabat. Saya sekarang berada di gerbang, namanya Gerbang Nusalarang, untuk masuk ke makam Prabu Haryang Kancana. Prabu Haryang Kancana. Sedangkan kalau Prabu Sanghyang Boros Ngora sendiri yang membawa Islam pertama ke Nusantara, makamnya wallahu alam di mana. Cuman beliau beramanat kepada anak cucunya, siapa saja besok lusa mau ziarah ke tempat saya tidak perlu mencari makam, tapi cukup mencari cirinya, ini pedang. Jadi kita di sini ada pedang yang tiap tahun dicuci. Dalam upacara adat Nyangku itu bukan mau memuja pedang, bukan, tapi untuk membersihkan, juga mengingat jasa-jasa beliau
mengingat jasa-jasa beliau, gitu ya. Panjalu sendiri menjadi kerajaan yang diawali oleh raja, yaitu seorang perempuan, yaitu Ratu Pramana Dewi. Beliau seorang ratu di Panjalu, dan beliau mempunyai ageman, yaitu kerahayuan keselamatan dengan papagon atau petuah pepatah, yaitu mangan karena halal, pakai karena suci, ucap lampah sebenarnya. Mangan mencari yang halal, memakai karena suci, hasilnya dari pembelian dari suci, dan ucap lampah dengan sebenarnya berucap. Itu papagon Panjalu yang seharusnya dipegang oleh keturunan-keturunan Panjalu sampai kapanpun, gitu ya. Juga menghimbau kepada yang penziarah-penziarah yang datang ke sini, di sini bukan untuk meminta, tapi di sini hanya untuk berdoa. Tetap meminta kepada Allah. Tetap meminta kepada Allah. Di sini bukan untuk meminta kepada kuburan, bukan untuk memuja kepada kuburan, tapi kita di sini hanya mendoakan seorang yang suci yang telah menyebarkan agama Islam, yang telah berjasa kepada kita, dan tetap permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Tatargaluh Kabupaten Ciamis. Setelah beberapa waktu lalu kita di rumah saja menghadapi dan memutus rantai penyebaran COVID-19, hari ini kita memulai adaptasi kebiasaan baru, tatanan kehidupan baru dengan tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Kita senantiasa wajib berikhtiar memutus rantai penyebaran COVID-19 baik secara lahiriah maupun batiniah. Secara lahiriah kita berikhtiar dengan mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan selalu menjaga kebersihan. Secara batiniah kita dianjurkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan agar dijauhkan dari wabah penyakit ini. Salah satu ikhtiar batiniah kita yaitu dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu salawat yang mampu meredam serta mengangkat pandemi ini adalah salawat Badar. Karena salawat Badar ketika diciptakan oleh ulama Nusantara Kiai Haji Muhammad Ali Mansur pada tahun 1960 adalah untuk menyetabilkan keadaan Nusantara baik dari para perongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dari berbagai bala bencana lainnya. Semoga dengan ikhtiar kita, baik ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah, kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19. Amin ya rabbal alamin.
Saudaraku, Panjalu bukan hanya indah, tetapi memiliki fakta sejarah, memiliki arti penting dalam dakwah Islam di Nusantara. Pantas kalau selama ini banyak orang berduyun-duyun berziarah ke Panjalu. Tentu saja sebagai insan beriman yang menghargai peradaban, mari wisata religi di Ciamis datang berziarah ke Panjalu di Tatergal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.